Pantun. Nanti saya tunggu cakep dan artinya ya. Ke Blitar beli bakso serangan. Cakep. Eh, Mau pulang hujan rintik-rintik. Artinya, Artinya, yang ini penuh semangat, ikut webinar si ramah cantik. Baik, perkenalkan, saya Maulida Dewi yang akan memandu acara siram cantik pada siang hari ini. Sebelumnya, saya bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera. Juga nanti webinar hari ini ada dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan, yang kedua adalah diskusi dan panel jawab. Untuk materi virtual background, daftar isi, dan sertifikat kami tambahkan pada tautan di Remshapen. Jadi nanti untuk teman-teman yang mengikuti lewat YouTube akan kami tambahkan di chat. Baik, izinkan saya membuka acara ini dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor UIN Syahwasil Kediri, Bapak Profesor Dr. Wahidul Anam MSc atau mewakili. Selamat datang Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Anil Widiono, SST MSI. Selamat datang narasumber kita siang ini, yaitu Ibu Kurnia Ahadiah, SSI MSI, serta seluruh sivitas akademi UIN Syahwasil Kediri, agen pojok statistik, dan seluruh hadirin dimanapun teman-teman berada. Baik. Untuk mengawali acara, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Kota Kediri kepada Bapak Emil Widiono, dipersilakan. terima kasih Mbak Moli. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Syekh Wasil atau yang mewakili Dekan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Tarbiyah atau yang mewakili eh, yang terhormat Ibu Kurnia Ahdiah, SSI MSI, narasumber pada siang hari ini, teman-teman dari pojok statistik, baik yang dari UIN Syekh Wasil maupun dari BPS, serta seluruh mahasiswa, sivitas akademika, dan seluruh peserta yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat sampai dengan siang hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan barokah, selalu diberikan panjang umur dan kesehatan. Yang pertama tentu kami dari BPS Kota Kediri menyampaikan selamat kepada UIN Syekh Wasil Kediri yang baru saja berganti berganti nama ya itu namanya ya, dari IAIN Kediri ke Universitas Islam Negeri Syekh Wasil. Yang kedua, tentu saya juga mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Rektor UIN Syekh Wasil. Eh, Baru saja ya Pak Wahidul Anam dikukuhkan sebagai guru besar bersama kalau nggak salah 3 orang waktu itu ya, pengukuhan guru besar di UIN Syekh Wasil. Eh, Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir, tentu ini adalah kolaborasi yang baik yang perlu terus untuk terus ditingkatkan karena memang setiap saat, setiap waktu kita butuh hal-hal yang baru dan itu saya yakin semua juga haus akan pengetahuan, akan ilmu atau apa kebaruan-kebaruan dari ilmu yang sekarang ada di sekitar kita. Hari ini atau siang ini Ibu Kurnia Ahdiah akan menyampaikan materi terkait Sarima. Ya. Sarima itu Seasonal Autoregressive Integrated
moving average. Jadi namanya saja sudah seasonal. Jadi seasonal itu musiman. Musiman itu artinya polanya biasanya ada pola. Pola naik turunnya itu biasanya ada. Jadi contohnya saja kalau kita itu hidup di Indonesia, kalau iklim kita itu ada dua, iklim musim ya, musim musim panas sama musim penghujan, mestinya itu juga berimplikasi atau berimbas kepada produk-produk yang produk pertanian yang dikonsumsi, yang kita konsumsi. Contohnya saja tentu ada musim duren, ada musim jambu, ada apa padi itu kalau nanam juga musim walaupun musimnya bisa 3 kali, bisa 2 kali. Padi itu juga apa jagung itu petani-petani kita juga kalau nanam itu juga ada musimnya. Sehingga dari sana imbasnya adalah pada contoh saja kalau dari pertanian ya produk-produk pertanian, produk-produk hasil pertanian itu juga akan berlimpah di musim-musim tertentu. Jadi di bulan-bulan tertentu itu akan cukup melimpah. Walaupun sekarang musim itu sepertinya juga keteraturannya juga mulai ini ya mulai agak sedikit bergeser. Contoh saja yang mestinya sekarang di bulan Juni ini, Juni Juli itu mestinya kan musim kemarau. Kemarau itu biasanya kalau petani itu nanamnya nanam cabai, nanam tembakau yang gitu-gitu. Kemudian di beberapa tempat yang biasa ditanami padi itu biasanya nanamnya juga jagung. Itu sekarang bergeser. Bergesernya kenapa? Karena ketika contoh saja petani yang nanam tembakau butuh panasnya lebih banyak, butuh airnya sedikit, ternyata sekarang hujannya turun cukup banyak. Cabai yang butuh panas juga lebih banyak, apa namanya, airnya juga secukupnya, ternyata hujannya banyak dan itu membuat apa produk-produk pertanian jadi hasilnya kurang kurang baik. Nah, hal-hal yang semacam itu tentu berimbas juga kepada harganya, harga harga baik itu harga di tingkat produsen maupun konsumen. Nah, sebenarnya pola-pola semacam itu kalau data itu bisa bisa dirunut itu akan juga bisa diterapkan untuk ini ya, untuk estimasi atau proyeksi ke depannya. Jadi produk-produk tertentu itu hasilnya akan maksimal di bulan-bulan tertentu. Itu bisa diestimasi. Nah, Sarima ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk itu. Nanti mungkin detailnya apa namanya? Detailnya akan disampaikan oleh Ibu Kurnia ya. Jadi mungkin nanti eh, Bapak Ibu yang hadir di sini ketika ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada Bu Kurnia. Nah, contoh lain juga sebenarnya ada juga kayak data apa data transportasi maunya. Data transportasi itu jadi transportasi kita itu volumenya akan tinggi. Jadi traffic di apa di jalan raya itu akan tinggi juga pada musim-musim tertentu. Kalau yang jelas-jelas sekali itu ya ketika musim Lebaran ya. Musim Lebaran itu orang dari kota besar, contoh saya Jakarta, Surabaya, itu akan menyebar pulang kampung ke kampungnya masing-masing. Nah, artinya trafficnya juga akan tinggi ketika keluar dari kota besarnya. Tapi ketika liburan mudik atau liburan lebaran sudah selesai gitu, trafficnya akan tinggi ketika dia kembali ke ibu kota atau ke kota-kota besar yang tempat bekerjanya itu. Atau mungkin juga seperti saat-saat ini musim-musim liburan, mestinya trafficnya juga juga akan agak agak naik ya seperti itu. Atau contoh yang lain yang lain ini mungkin terkait kampus ya, terkait kampus di UN Syekh Wasil. Mungkin di sekitar UN Syekh Wasil itu kalau musim-musim semacam ini di mana eh, mahasiswa baru itu sudah ada pengumuman
itu pasti harga kos-kosan ya, harga kos-kosan di sekitar Sewasil itu, UIN Sewasil pasti juga akan sedikit bergerak dia. Kenapa? Karena permintaan juga cukup tinggi, walaupun karena ini eh, penerimaan mahasiswa barunya kan cukup cukup banyak dan bersamaan. Beda dengan kelulusannya. Memang ada mahasiswa yang lulus, biasanya kos di situ, dia akan keluar. Nah, yang sekarang ini kan mahasiswa secara bersamaan masuk, tapi nanti yang lulus itu tidak bersamaan. Ada yang lulus bulan Januari, bulan Februari. Nah, hal-hal yang semacam itu juga bisa bisa jadi ini ya, bisa jadi kajian-kajian untuk kita kita lakukan kajian. Jadi bagaimana pengaruh pengaruh harga kos-kosan di Universitas UIN Universitas Islam Negeri Sewasil, polanya bagaimana? Jadi apakah tahun ke tahun itu akan terus meningkat ataukah bagaimana? Termasuk juga mungkin eh, ketika UNC Fasil itu kapasitasnya terus ditambah contohnya, jadi gedung-gedungnya ditambah, kemudian kelas-kelasnya ditambah, dosennya juga ditambah, itu juga dibarengi dengan penerimaan mahasiswa juga yang bertambah, apakah itu akan berdampak kepada harga kos-kosan di sekitar situ, itu juga bisa bisa menjadi kajian dan banyak lagi sebenarnya apa yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentu teori-teori itu banyak juga ya, tapi kadang datanya yang agak sulit diperoleh. Jadi Bapak Ibu di luar BPS yang mengikuti webinar ini ketika membutuhkan baik itu konsultasi teknis terkait statistik, kemudian terkait data-data, itu bisa berkonsultasi ke kami. Jadi di awal tadi kita juga menyampaikan ada Halo PST. Jadi kanalnya cukup banyak untuk bisa berkonsultasi dengan kami. Jadi Halo PST itu nanti bisa konsultasi secara online. Jadi kita tinggal eh, nanti di sana sudah tampil BPS Kota Kediri siapa saja yang akan menjadi konsultannya itu nanti tinggal apa di dipesan atau dipilih untuk bisa konsultasi. Konsultasi jam berapa? Nanti bisa bisa mengisikan di sana. Nah, konsultasi di sini juga tidak membatasi terkait statistik saja, terkait juga dengan ketersediaan data-data yang ada di kami. Nah, kanal-kanalnya itu selain Halo PST juga bisa melihat dari kalau data bisa melihat dari website BPS Kota Kediri atau kedirikota.bps.go.id, bisa juga melalui kanal sosial media kita. Jadi kita juga ada kanal sosial media. Nah, itu nanti bisa di DM atau juga bisa melalui WA. WA juga bisa. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini tentu tidak perlu khawatir. Kalau konsultasi dengan kami, semuanya gratis, sama seperti program yang saat ini dilakukan. Jadi webinar pojok statistik, seri si Ramah Cantik ini sudah serial ke-11 itu terus kami lakukan untuk terus mengedukasi, memberikan tambahan wawasan kepada kita semuanya. Saya kira dari saya itu selamat ber berwebinar bersama Ibu Kurnia Anadia. Terima kasih Bu Kurnia yang sudah bersedia untuk memberikan materi di siang hari ini. Begitu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eni tentang sambutan dan arahannya. Agar acara semakin lancar, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh saudara Iman Sanisi. Pada saudara Iman Sanisi, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yafi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang maha menentukan. Jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, yang maha pembuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh kesuksesan. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkau yang maha memiliki ilmu. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, ya Ghafar, hanya Engkau yang maha pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Berikan pertolongan dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya Engkau yang maha memelihara. Hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah ke depan kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ekspor ini, kita mendokumentasi dulu, jadi kita untuk menyalakan kameranya masing-masing. Anda silakan pasang wajah tercantik ya, pasang wajah tercantik ya. Anda silakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Kami ingatkan lagi bagi peserta undangan untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang dibagikan pada Rimshot ya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan setelah pandangan selesai. Baik melalui respon atau mengisi form Q&A yang akan disediakan di link ya. Baik, masuk acara ini adalah penyampaian materi oleh Ibu Kurnia Hadiah SSI MSI beserta Tris Matematika Insyaallah hasil Kediri, yaitu Sariman, solusi cerdas untuk prediksi data mesin. Kepada Ibu Kurnia, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Maulida Nuril ya selaku moderator pada acara Siramah Cantik ke-11 pada siang hari ini. Eh, Kemudian yang terhormat kepada Bapak Emil Wahyudiono SST MSI selaku Kepala BPS serta seluruh tim BPS Kota Kediri. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan ya untuk bukan memberikan ya, kita berdiskusi bersama, kemudian nanti mungkin belajar bersama ya terkait apa itu Sarima. Dan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya izin share screen ya. Sebentar. Ya, sebentar ya.
Sebentar saya coba apa slideshow dulu. Belum muncul ya PPT saya? Belum, nggih. Oke, sebentar. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sampun, nggih. Oke, baik. Oke, baik. Saya mulai untuk eh, presentasi pada siang hari ini. Sebenarnya bukan presentasi ya, kita belajar bersama terkait apa itu Sarima. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kurnia Hadiah SSI MSI. Saya adalah dosen tadris matematika di UIN Syekh Wasil Kediri ya. Yang sebelumnya mungkin banyak yang mengenal IAIN Kediri yang sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Yang akan saya sampaikan pada siang hari ini itu adalah Sarima ya. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Emil bahwa Sarima itu dia merupakan peramalan untuk data yang musiman ya. Sehingga di sini Sarima solusi cerdas untuk prediksi data musiman karena memang di sini khusus untuk data musiman. Suara saya bisa terdengar jelas nggih? Bisa, Ibu. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini. Nah, prediksi data itu merupakan proses ya menggunakan data historis dan model analitik untuk memperkirakan kejadian masa depan. Nah, kenapa sih prediksi data itu penting? Sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari itu kan pasti tidak akan terlepas dari prediksi ya. Ya, apapun itu ya, kita tidak terlepas dari prediksi. Misalkan yang paling sederhana hari ini kita mau berpergian, kemudian wah hari ini hujan nggak ya? Atau mungkin yang sekarang sedang sedang apa sering anu ya apa namanya yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin banyak apa namanya banyak orang yang punya hajatan ya. Nah pasti kan eh, akan memprediksi nih apakah hari ini hujan? Wah nanti kalau hujan bagaimana? Nah, itu kan juga bagian dari prediksi ya. Nah, kenapa prediksi itu penting? Yang pertama adalah dia meningkatkan akurasi keputusan. Artinya, prediksi yang tepat itu memungkinkan eh, kita mengambil keputusan secara tepat, sehingga nanti kita bisa memilih strategi yang efektif. Kemudian, yang kedua adalah menghemat waktu dan biaya. Pasti ya, karena dengan prediksi ini menjadi dasar kita untuk mengalokasikan sumber daya yang secara efisien. Pastinya nanti dengan adanya prediksi pasti kita bisa menghemat waktu dan biaya. Kemudian mendukung inovasi dan strategi. Dengan adanya prediksi nanti kita bisa mengembangkan produk, layanan ya, dan kebijakan-kebijakan yang baru begitu. Kemudian mengurangi resiko kegagalan. Nah, pasti ya karena dengan adanya prediksi yang tepat, pasti nanti resiko kesalahan atau errornya itu juga bisa diminimalisir. Kemudian ada tantangan ya dalam memprediksi data, pasti ya, karena kalau kita bicara data itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Kriteria data dalam statistika itu sangat luas sekali. Kita nggak bisa mengkondisikan data itu seperti apa, tapi kita bisa memilih ya, kalau dalam statistika itu memilih ketika saya punya data seperti ini, nanti saya akan mengolahnya dengan apa, gitu. Sehingga pasti ada tantangannya ya dalam memprediksi data. Yang pertama adalah kualitas data yang buruk. Ya, kualitas data yang buruk ketika misalkan ya, ketika saya mengambil data ke lapangan, kemudian sudah sesuai dengan apa namanya, sudah sesuai dengan mungkin saya mengambil data itu dengan menyebarkan angket dan sebagainya, di mana angket itu sudah tervalidasi dan sebagainya. Ternyata data yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi memang itu merupakan tantangan bagi orang statistik ya. Tidak hanya statistik ya, bagi orang yang mau apa namanya mengolah data. Jadi data itu bisa buruk, bisa baik gitu. Cuman dalam statistika pasti ada apa namanya solusinya gitu. Kemudian data yang tidak relevan, artinya di situ eh,
ketika kita menganalisis ya, kemudian misalkan saya akan menganalisis data dengan menggunakan Sarima. Ternyata data yang saya dapatkan itu tidak sesuai dan tidak apa namanya tidak bisa dianalisis dengan Sarima gitu. Jadi kita harus mencocokkan ya kira-kira data yang kita punya itu bisa kita analisis atau tidak dengan metode yang kita inginkan. Kemudian data historis tidak mewakili masa depan ya. Jadi eh, data historis ya memang kita kalau data apa namanya untuk prediksi itu kan kita membutuhkan data masa lalu ya. Cuman untuk data masa lalu di sini juga ada beberapa kriterianya harus seperti apa. Kemudian pemilihan model yang tidak tepat. Nah, ya sama seperti kita mau apa namanya mau memakai baju gitu ya. Ketika bajunya itu tidak pas, maka nanti ya tidak bisa dipakai gitu ya. Maka kita harus mencari baju Mm. yang pas gitu. Sama halnya dengan data dan juga model yang kita pakai gitu. Jadi harus harus tepat pemilihannya ya. Kemudian ada overfitting dan underfitting, keterbatasan teknologi ya atau infrastruktur ini juga menjadi kendala. Jadi keterbatasan teknologi itu, tapi kalau sekarang ini saya rasa terkait dengan keterbatasan teknologi itu sangat jarang ya, karena sekarang semuanya sudah berbasis teknologi. Nah, kurangnya SDM yang kompeten. Nah, ini juga menjadi tantangan karena kadang kalau kita kurang paham terhadap apa namanya model atau mungkin metode yang kita pakai juga nanti dibagi apa namanya di hasilnya pun juga mungkin kita kebingungan dalam menginterpretasikannya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari ya terkait dengan data prediksi. Mungkin eh, bagi yang perempuan-perempuan ya, ya tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga ya. Prediksi belanja bulanan. Nah, prediksi belanja bulanan rumah tangga. Nah, di sini mungkin tidak hanya rumah tangga ya, belanja apapun ini kan membantu untuk mengatur produksi dan juga distribusinya. Jadi ketika kita nanti setiap apa namanya setiap bulan, setiap hari itu kan pasti ada ya, ada data. Oh, nanti saya belanjanya sekian rupiah begitu. Nanti kita bisa memprediksi nih. Oh, kira-kira nanti tahun depan apakah uang belanja saya ini cukup nggak dengan uang sekian begitu. Nah, itu juga bisa diprediksi. Cuaca harian, nah ini yang sering apa namanya ada di sekitar kita ya. Maksudnya ketika tidak hanya untuk orang hajatan yang seperti saya sampaikan tadi, kita pun misalkan saya mau berpergian, pasti kan memperkirakan juga tuh cuaca, apakah cuacanya cerah atau mungkin hujan. Ya bagi mahasiswa juga misalkan mau mau kuliah, wah hari ini hujan nggak ya gitu. Atau mungkin bagi bagi apa namanya ibu-ibu rumah tangga, wah hari ini hujan nggak ya. Nanti kalau saya menjemur baju, kira-kira kering atau tidak. Nah, itu ya. Jadi semuanya penuh dengan prediksi ya. Nah, ini prediksi waktu tempuh perjalanan ini juga juga merupakan contoh apa namanya prediksi data juga. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya terkait dengan data time series. Jadi, data time series itu merupakan nilai-nilai suatu variabel yang beruntutan. Menurut waktu, misalkan bisa hari, kemudian bisa minggu, ya bisa bulan, bahkan bisa tahun. Ada 4 faktor yang mempengaruhi data time series. Ya, nanti juga akan saya jelaskan satu persatu ya terkait dengan ada faktor tren, kemudian apa namanya ada siklis, kemudian musiman, dan juga random. Ya. Nah, ini ada beberapa komponen yang tadi saya sampaikan, bahwa tren itu adalah keadaan data yang naik atau turun dari waktu ke waktu. Jadi, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Emil ya, bahwa data musiman itu dia dia akan naik di musim-musim tertentu. Contohnya seperti eh, mudik ya, musim mudik. Nah, itu pasti peminat untuk apa namanya transportasi atau mungkin kepadatan jalan dan sebagainya itu akan naik gitu. Kemudian dia akan menurun lagi ketika eh, musim mudik itu berakhir gitu. Mungkin sudah mulai masuk kerja gitu. Itu akan menurun lagi gitu ya. Nah, kemudian ada variasi musiman. Nah, variasi musiman di sini fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim, kebiasaan, mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu ya. Kemudian ada yang siklis. Nah, dia muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi.
jangka panjang. Variasi siklis ini juga bisa terulang setelah jangka waktu tertentu. Kalau random ini merupakan suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur ya. Jadi dia bisa apa namanya? Mungkin kalau dilihat dari barisan datanya itu dia tidak teratur begitu. Nah, ini bedanya. Tadi kan saya menjelaskan terkait dengan musiman ya. Ada juga data yang non musiman. Ya, bedanya di mana gitu. Kalau data musiman itu dia menunjukkan polanya berulang ya secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Misal tadi mungkin musim mudik atau mungkin musim apa namanya mahasiswa ini ya, mahasiswa masuk sehingga mungkin peminat kos-kosan itu akan tinggi dan sebagainya. Itu musiman. Ya, contohnya di sini juga ada penjualan baju meningkat setiap akhir tahun, mungkin dikarenakan liburan atau mungkin karena hari raya dan sebagainya. Tidak hanya akhir tahun ya, saya rasa kalau pertengahan tahun waktu hari raya itu juga meningkat ya. Kemudian jumlah wisatawan juga meningkat pada saat musim liburan. Ya, konsumsi listrik naik saat musim panas. Ya, mungkin banyak orang yang menggunakan AC, kipas gitu sehingga dia apa namanya konsumsi listriknya akan naik. Ini kalau data non musiman, perbedaannya adalah kalau tadi data musiman itu dia polanya berulang. Ya, dalam periode waktu tertentu itu dia polanya berulang. Jadi bisa naiknya itu kelihatan gitu pada bulan-bulan tertentu. Tapi kalau non musiman, dia tidak memiliki pola berulang yang konsisten. Nah, kalau yang musiman itu dia konsisten ya dalam periode tertentu ya. Dia bisa dipengaruhi oleh tren ya, kebetulan atau mungkin ya acak saja gitu. Contohnya saham. Mungkin di sini sudah banyak ya yang paham terkait dengan saham. Saya saya juga ingat dulu pernah ya ada apa namanya materi di Sirama Cantik terkait dengan saham ya kalau tidak salah. Nah, saham itu kan harganya juga dia naik turunnya tidak konsisten. Ya, kita harus kalau misalkan orang orang apa namanya eh bermain saham gitu ya atau mungkin apa namanya memang pekerjaannya terkait dengan saham mungkin jual beli gitu itu kan harus ngecek setiap saat bahkan setiap detik kan gitu ya karena dia harganya juga tidak bisa terprediksi secara ini maksudnya secara konsisten oh naiknya nanti di bulan ini tidak bisa seperti itu. Nah kemudian data penjualan produk baru yang belum memiliki pola tetap mungkin ketika orang yang apa namanya mau memulai usaha itu kan belum bisa ini ya, belum bisa apa namanya memiliki pola. Artinya polanya itu oh nanti akan laris nih di bulan-bulan ini gitu ya. Oh nanti mungkin tidak terlalu laris jualannya di bulan-bulan apa begitu itu nggak bisa. Kemudian jumlah pelanggan startup yang sedang bertumbuh. Tuh. Ya, jadi tahu ya bedanya antara musiman dengan non musiman. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah data yang musiman. Nah, ini mungkin ada beberapa pengantar ya sebelum kita membahas terkait dengan Sarima ya. Nah, ada model prediksi ya selain Sarima itu yaitu autoregressive model atau AR. Nah, bentuk umumnya adalah bentuknya seperti ini. XT sama dengan new aksen ya. Nah, di sini ini adalah suatu konstanta ya. Mungkin saya tidak menjelaskan detailnya. Mungkin nanti ada apa namanya studi kasusnya sehingga kita bisa melihat oh ternyata Sarima itu manfaatnya untuk ini gitu ya. Oke. Nah, ini model Arima P00 ya. Nah, kemudian di sini ini parameter autoregresifnya ya. Autoregresifnya ini parameternya ada dari 1 sampai ke P ya terserah ya. Misalkan mau diganti dengan huruf lain pun juga boleh karena kita nggak tahu datanya sampai berapa kan begitu. Kemudian ada nilai kesalahan juga ya. Pasti ya dalam prediksi itu apapun metode prediksinya pasti ada nilai kesalahan atau errornya di situ. Ya, karena tidak mungkin 100% pasti tepat begitu kan pasti ada kesalahan cuman hanya saja di sini kesalahan yang paling kecil itu nanti yang akan kita cari gitu sehingga nanti mungkin akan mendapatkan beberapa model dan kita mencari kira-kira dari banyak model nih eh, error yang paling kecil ya itu yang mana gitu. Nah, itu berarti model yang paling bagus gitu. Ini ada yang moving average model, MA ya. Kalau tadi AR, ini MA. Ini bagian dari Sarima sebenarnya ya. Oke. Moving average model di sini hampir sama ya.
untuk apa namanya untuk bentuk umumnya sama-sama dia ada konstanta ditambahkan dengan nilai bedanya di sini nilai kesalahannya di sini. Kalau tadi kan plus E-nya kan di belakang gitu. Kemudian ini juga Theta ini sama halnya dengan yang tadi yang AR itu merupakan parameter ya, parameter dari model tersebut. Kemudian di sini ada model campuran. Nah, model campuran di sini ada proses ARMA, ada proses ARIMA ya. Kalau proses ARMA-nya sendiri, nah di sini XT sama dengan mu aksen ini sama seperti tadi ya. Apa namanya persamaannya. Jadi AR dan MA ya. Autoregresif dan moving average ya. Kemudian ini ARIMA. Nah, apabila non stasionaritas ditambahkan pada campuran ARMA, jadi ada tambahan non stasionaritas di sini sehingga model umumnya menjadi seperti ini. Nah, ini ARIMA 111 menjadi seperti ini ya bentuknya. Nah, ada beberapa masalah ARIMA dalam data musiman ya. Jadi yang pertama adalah tidak mengakomodasi pola musiman. Artinya ARIMA itu hanya menangani tren dan fluktuasi acak tanpa mempertimbangkan siklus musiman seperti pola bulanan atau tahunan yang berulang. Kemudian yang kedua adalah prediksi menjadi kurang akurat ya. Kalau misal dia apa namanya data musiman, kita menggunakan ARIMA itu kurang akurat ya. Karena apa? Karena ARIMA itu cenderung menghasilkan prediksi yang bias dan tidak tepat ya, karena faktor musimannya itu diabaikan gitu. Jadi tidak ada S-nya ya. Kalau di rumusnya nanti tidak ada S-nya gitu. Kemudian membutuhkan transformasi tambahan untuk menangani data musiman tadi. Kita harus melakukan differencing musiman secara manual. Nah, ini mungkin agak rumit ya. Kemudian interpretasi kurang jelas kalau untuk data yang musiman. Tapi kalau yang non musiman, monggo gitu ya. Nah, ARIMA tidak memberikan komponen musiman yang eksplisit. Sehingga di sini analisis penyebab naik turunnya data per musim itu sulit dijelaskan. Overfitting atau underfitting, ini sama seperti tadi ya, karena tidak memasukkan musiman tadi itu secara eksplisit. Sehingga model itu menjadi underfit, ya, terlalu sederhana, dan juga overfit, terlalu dipaksakan gitu. Sehingga ya, ya sama halnya ketika saya memakai baju, ketika tidak pas, ya kan tidak bisa ya dipaksakan untuk dipakai. Ya kita cari kira-kira baju yang lain yang pas. Ya kita menganalisis data dengan data yang ada. Ketika tidak pas, ya kita cari metode lain yang pas untuk data kita begitu. Nah ini Sarima itu merupakan solusi tepat. Jadi dengan apa namanya keterbatasan-keterbatasan Arima tadi tidak bisa menangani data musiman. Nah, Sarima ini merupakan solusi yang tepat untuk data musiman karena dia mampu menangani karakteristik khusus dari data yang memiliki pola berulang secara periodik ya. Nah, yang tidak bisa ditangani secara efektif oleh model time series biasa. Yang pertama karena tadi memodelkan pola musiman secara eksplisit. Kemudian dia kombinasi tren dan musiman ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Prediksinya dia lebih akurat. Gitu. Kalau Sarima lebih akurat ya, fleksibel dan teruji. Kemudian kalau terkait dengan software statistik, saya rasa banyak sekali ya, sudah banyak sekali software statistik yang bisa dipakai, bisa menggunakan R, bisa menggunakan apa namanya Minitab, menggunakan yang lain juga banyak ya. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada konsep dasar Sarima. Nah, jadi Sarima itu apa? Nah, Sarima itu adalah pengembangan dari model Arima yang digunakan untuk memprediksi data runtut waktu atau time series yang memiliki pola musiman atau seasonal pattern ya. Kemudian nah, di sini jika Arima di situ memodelkan data dengan tren, ya, tadi kan Arima itu memodelkan data dengan tren, maka Sarima itu juga sama, tapi dia menambahkan komponen musiman di situ, ya. Dia ada
tambahan komponen musimannya atau S-nya gitu. Mungkin nanti di apa namanya di notasinya akan berbeda di bagian S-nya. Gitu. Kemudian sehingga di sini cocok ya untuk data yang berulang dalam periode tertentu bisa mungkin bisa bulanan, mingguan atau mungkin tahunan. Nah, kemudian bagaimana Sarima bekerja? Ya, jadi di situ Sarima ini memodelkan data deret waktu yang mengandalkan eh, ini ya di situ polanya pola tren dan musiman secara bersamaan. Bedanya kalau tadi Arima itu hanya tren saja, tapi kalau Sarima itu tren dan juga musimannya secara bersamaan. Kemudian prosesnya juga dimulai dari membuat data itu harus stasioner dulu melalui differencing yang biasa nanti untuk trennya ya. Untuk seasonal differencingnya ya juga sama gitu. Jadi harus stasioner dulu di situ. Lalu kita analisis hubungan antara autoregresifnya, kemudian perbedaan datanya, terus kesalahannya ya, MA-nya, baik komponen di sini kalau non musiman itu begini. Ya, kalau musimannya itu PDQ sama-sama PDQ ya. Bedanya di situ ada tambahan tadi musimannya itu dimasukkan gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, mungkin notasinya dilihat dari sini. Nah, jadi notasinya bedanya kalau mungkin Arima itu tidak ada S-nya. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya sebentar. Nah ini ya. Jadi untuk Sarima itu ada S-nya. Bedanya di situ ya. Kalau Arima nggak dia hanya tren saja. Kemudian di sini eh nah ini model ini menggabungkan komponen AR. Nah, namanya Sarima berarti di sini ada AR ya, ada moving average-nya dan ada integrasinya ya. Nah, jadi Sarima itu dia menggabungkan antara model autoregresif, model moving average dan juga integrasi serta komponen musimannya ya. Nah, ini adalah notasi Sarimanya. Nah, Sarima ini efektif digunakan untuk memprediksi data seperti penjualan bulanan, jumlah wisatawan per kuartal, dan sebagainya. Intinya yang datanya itu dia data eh, punya pola tapi di bulan-bulan tertentu gitu. Nah, ini langkah-langkah membangun model Sarima. Jadi langkah-langkah ini harus dilakukan bertahap ya, nggak bisa kita kita loncat gitu. Yang pertama adalah kita visualisasi dan eksplorasi data ya. Jadi di sini untuk melihat pola dan anomali datanya. Jadi di sini untuk yang pertama itu kita melihat polanya dulu. Kira-kira datanya ini seperti apa? Ya, kita eksplorasi dulu datanya. Nah, setelah itu, setelah kita cek, lanjut ke proses yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu uji stasioneritas dan transformasi data. Nah, tujuannya uji stasioneritas ini adalah eh, supaya nanti bisa lanjut ya. Ketika dia tidak stasioner, nanti akan ada tahapan lagi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan melihat stasioneritasnya itu dengan melihat plotnya. Nanti akan saya jelaskan di bagian ini, bagian studi kasus ya. Nanti ada grafiknya juga. Kemudian kita mengidentifikasi parameter. Nah, kita harus mencari ACF dan ACF atau PACF-nya ya. Kita juga mengidentifikasi ini dengan melihat grafiknya. Jadi nanti dengan grafiknya itu kelihatan kira-kira ACF dan PACF-nya itu seperti apa. Kemudian estimasi model Sarima. Nah, ini sudah kalau ketiganya ini sudah terpenuhi ya sesuai syarat, maka kita bisa mengestimasi model Sarima. Nah, modelnya ini ya pasti ya, dengan estimasi ini dilakukan dengan menggunakan software ya. Kalau manual kan terlalu ini ya, terlalu lama ya. Meskipun ya sebenarnya kalau dalam statistik itu bisa-bisa saja manual gitu memprediksi. Hanya saja kan ya sulit dan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, di sini nanti menggunakan estimasi ini akan muncul ya beberapa nilai yang nanti akan bisa kita pakai untuk menyimpulkan kesimpulan dari yang nomor 5 kita evaluasi ini berasal dari sini tadi. Jadi
dari estimasi model ini nanti akan muncul output apa model sarimanya seperti apa. Kemudian kita evaluasi. Modelnya yang dievaluasi adalah nilai kesalahannya bisa dengan menggunakan RMSE-nya, AIC-nya dan sebagainya supaya nanti kita bisa menentukan model yang baik itu yang mana gitu. Kemudian yang terakhir, ketika modelnya itu sudah baik, maka kita bisa memprediksi. Ya, kita prediksi misalkan saya punya data 10 tahun nih, 10 tahun dari 2000 sekarang 2025 ya, 2015 sampai 2025 misalkan saya mau memprediksi tahun depan seperti apa penjualannya. Misalkan saya punya usaha nih, saya ingin memprediksi tahun depan seperti apa nih penjualannya, apakah meningkat atau mungkin menurun dan sebagainya. Nah, itu di bagian sini. Dengan syarat model ini sudah baik ya. Syaratnya modelnya harus baik dulu. Nah, ini tadi juga sudah saya simpulkan ya tadi ya. Saya jelaskan juga terkait dengan Sarima itu bagaimana? Kalau ini penerapan Sarima pada data musiman banyak ya. Tadi selain mudik ya, selain musim mudik itu juga bisa penjualan bulanan karena penjualan bulanan itu bisa saja dia ada yang musiman, mungkin ada yang tidak. Kalau yang tidak musiman mungkin ketika dia baru memulai usaha karena belum belum punya tren kan gitu ya. Atau mungkin sudah punya usaha tapi trennya itu dia naik turun ya itu sehingga tidak bisa menggunakan sarima karena tidak seasonal kan. Atau mungkin eh apa namanya? Ketika kita berjualan gitu ya, kemudian semakin turun gitu, semakin mendekati bangkrut itu juga tidak bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai itu ketika kita lihat nanti ya, karena datanya tidak hanya satu dua data saja, tapi beberapa mungkin kalau misalkan menggunakan bulan, yuk kita butuh beberapa bulan kan gitu. Ya, kemudian datanya itu dilihat, oh ternyata dia punya pola musiman nih di bulan-bulan tertentu, misalkan tahun ini ya, tahun 2015 itu di bulan Januari. Nah, penjualannya meningkat. Nanti dilihat di 2016, ternyata di Januari juga meningkat gitu. Artinya dia punya eh, data ini ya musiman, dia trennya itu musiman. Kemudian yang kedua adalah peramalan jumlah penumpang transportasi ini juga ya. Kalau transportasi pasti ya, karena kalau Mudi tadi sudah disampaikan Pak Emil, Mudi itu kan pasti peminat transportasi itu pasti akan tinggi. Kemudian konsumsi listrik tadi sudah saya jelaskan, ketika musim panas mungkin juga dia konsumsinya lebih tinggi. Kemudian peramalan cuaca ya. Peramalan cuaca di sini juga bisa juga ya, karena curah hujan itu cuman kalau sekarang ini sepertinya curah hujannya agak berantakan ya. Harusnya biasanya musim hujan itu kan di bulan-bulan tertentu, cuman sekarang mundur. Tapi tetap ya dia punya tren gitu. Meskipun mundur dia punya punya tren di bulan-bulan apa. Dia naik bulan-bulan apa curah hujannya itu dia akan rendah sehingga mungkin menjadi musim panas dan sebagainya. Terus prediksi kunjungan wisatawan ini pasti karena liburan itu juga pasti di bulan-bulan tertentu ya, misalkan di akhir tahun itu kan pasti ada liburan atau mungkin kalau anak sekolah itu kan pasti liburannya juga pasti ya di semester ganjil itu liburannya di bulan apa, semester genap itu liburannya di bulan apa gitu. Itu juga bisa apa namanya merupakan penerapan Sarima pada data musiman. Kemudian ada beberapa keunggulan metode Sarima ya. Yang pertama dia mengakomodasi pola musiman, artinya dia menangani pola musiman secara eksplisit ya. Menyediakan di situ prediksi akurat. Nah, untuk jangka pendek dan sampai menengah. Model di situ sederhana tapi efektif ya sudah banyak digunakan dan dipahami serta dapat diinterpretasikan. Artinya hasilnya itu bisa kita interpretasikan dengan baik. Nah, ini ada beberapa keterbatasan juga. Jadi semua model, semua metode ya, semua metode statistika itu pasti punya keterbatasan. Ya, tidak hanya Sarima, semua semua metode pun juga pasti punya. Yang pertama, keterbatasan dari Sarima itu dia hanya untuk data yang stasioner atau dibuat stasioner. Ya, dia tidak mampu menangani faktor eksternal, ya. Kemudian dia kurang responsif
terhadap perubahan yang mendadak. Pemilihan parameter juga cukup rumit, kemudian tidak cocok untuk data yang dimensinya banyak. Nah, ini langsung ke studi kasus ya. Nah, untuk studi kasusnya, di sini ada data penumpang kereta api. Di sini saya mengambil data aja secara acak gitu ya di internet ya. eh Datanya dari 2006 sampai 2015. Ya, dari bulan Januari sampai di bulan Desember. Jadi di sini data ini data bulanan ya, merupakan data bulanan. Dia punya pola musiman. Mungkin dari sini kita bisa melihat ya, kira-kira musimannya jumlah penumpang itu akan tinggi di bulan-bulan tertentu. Ya, mungkin. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan rendah sekitar 11.000 itu sekitar di bulan apa begitu ya. Oh, sekitar di bulan Januari, Februari, kemudian Maret dia meningkat. Nah, sama halnya begitu yang lain ya. Meskipun tidak semuanya begitu. Nah, ini juga ya dari ini mungkin dari 10.000 oh menjadi 13.000 sama yang lain. Ini 16 oh naik lagi. Ketika di bulan Maret dia naik lagi. Kemudian di bulan-bulan tertentu juga begitu ya. Oh, ternyata di akhir tahun juga dia akan naik gitu. Karena mungkin mendekati liburan dan sebagainya ya. Nah, ini ada 10 tahun, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 tahun. 10 tahun datanya 10 tahun, kemudian bulannya dari 12 bulan ya, dari Januari sampai Desember. Nah, ini akan kita coba prediksi dengan menggunakan metode Sarima tadi. Ya, jadi dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, kita coba prediksi apakah nanti di tahun 2016 itu ada kenaikan atau mungkin ada penurunan. Ya, kita lihat dia naik ya. Trennya naik ya dari 2006, 2007, 2008 dan seterusnya ya. Kita lihat secara garis besar memang naik meskipun ada yang turun gitu. Nanti kita lihat apakah di tahun 2016 itu apakah bisa dikatakan naik atau mungkin turun begitu ya. Nanti akan kita prediksi dengan menggunakan Sarima. Yang pertama, tahapannya ini harus runtut ya. Yang pertama itu kita identifikasi awal, artinya di sini akan ditampilkan grafik nanti ya. Kita identifikasi grafiknya stasioner atau tidak, kemudian ACF dan PACF-nya seperti apa. Nah, estimasi modelnya itu juga kita bisa melihat di situ ya, penentuan nilai estimasi awal untuk parameter-parameter ini berdasarkan pola ini tadi ACF dan PACF. Selanjutnya setelah kita estimasi kita evaluasi ya. Kita evaluasi dengan menguji nilai residualnya seperti apa. Terakhir adalah kita ramal ya. Apakah nanti di tahun tadi saya mau meramal tahun 2016 itu kira-kira naik atau turun. Nah, ini yang saya gunakan adalah software Minitab. Boleh sebenarnya menggunakan menggunakan software-software yang lain itu juga bisa ya. Tidak harus Minitab gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak software yang mungkin kalau misalkan mau yang open source seperti itu kan juga bisa ya. Atau mungkin pakai software lain yang sudah punya, itu juga bisa. Intinya software statistik itu bisa dipakai. Oke, kemudian, nah ini ya, hasil analisisnya. Dari data 10 tahun tadi, saya punya data jumlah penumpang kereta api dari tahun 2000, berapa tadi? 2015, sorry, 2005 ya, lupa saya. Oh, 2006, sorry. 2006 sampai 2015. Nah, 2006 sampai 2015 tadi, kira-kira dari data itu seperti apa? Ya, apakah dia naik turunnya sebagaimana begitu? Ya, apakah dia datanya ini sudah stasioner atau butuh proses-proses yang lain? Nah, kita lihat bahwa data ini dari yang ini akan muncul dua ya nanti ya, plot data non musimannya dan data musiman. Nah, data non musimannya kita lihat di sini dari dua-duanya ini kita lihat belum belum stasioner ya, karena di situ
eh, nah, trennya itu masih ini ya, naik turun ya di situ ya, naik turun dari waktu ke waktu. Jadi dia belum stasioner. Ini kalau 1/12 ini artinya bulan ya. Di sini bulan. Jadi bulan pertama, ini kecil-kecil ini berarti bulan kedua dan seterusnya. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai tahun ke-10. Oh, ternyata plotnya di situ dia belum belum stasioner gitu. Nah, selanjutnya karena dia belum stasioner, maka perlu dilakukan differencing data ya. Nah, kita lakukan differencing data sehingga muncul plot yang seperti ini ya. Ini hasil differencing satu kali dari data non musiman. Kalau yang ini dari data musiman. Kita lihat di sini sudah mulai stasioner ya di situ ya. Ya, tujuannya di sini untuk menghilangkan tren yang tadi, ya. Tren yang tadi dan pola musimannya itu agar menjadi data yang stasioner. Jadi tujuannya differencing itu untuk itu. Nah, setelah kita lakukan differencing, kita akan mengevaluasi ulang dengan menguji ini ya, ACF dan PACF-nya. Ya, kita uji ACF dan PACF-nya. Nah, di situ ACF dan PACF-nya di situ kita lihat bahwa dari ini ya yang sudah dilakukan differencing tadi satu kali tadi, kita bisa mengidentifikasi bahwa nilai P dan Q ya, P dan Q dari model yang non musim ini non musiman dulu ya. P dan Q dari model non musiman itu dia hasilnya seperti ini ya. Jadi terlihat bahwa sudah sesuai ya nilai apa namanya ACF dan PACF-nya di situ. Q-nya 1 dan P-nya 0 ya. Q-nya 1 dan P-nya 0. Kemudian di ini yang non musiman. Kemudian setelah kita lakukan analisis ACF dan PACF, nah sehingga di situ akan muncul apa namanya pemodelan sarimanya ya. Kita coba memodelkan sarima. Di situ ada banyak sekali model yang muncul ya, 010 111 gitu ya PDQ-nya. Kemudian 12 ini tadi S-nya ya. Ada bulannya ada 12 kan. Nah, kemudian nilai MSE-nya di sini juga muncul. Nah, untuk menentukan kira-kira mana yang kita pakai, itu kita mengambil nilai MSE yang paling kecil ya. MSE mean square error-nya yang paling kecil karena em, model yang bagus itu adalah model yang errornya itu kecil ya. Sehingga di situ kalau dilihat dari keseluruhan model, yang paling kecil itu ada di model 110.011 ya, yaitu dengan MSE 582.682 ya. Selebihnya yang lain lebih besar sehingga ini yang paling kecil gitu ya. Jadi tidak ada patokan, oh kecilnya berapa tidak, tapi kita mencari yang paling kecil gitu. Sehingga model ini nanti yang kita pakai. Nah, setelah model itu yang kita pakai nanti akan kita bisa menginterpretasikan modelnya. Ya, kita interpretasikan modelnya. Di situ model yang terbaik itu kira-kira coba kita lihat di sini ya. Di sini kita bisa memunculkan nilai eh, di sini langsung di bagian ini ya. Nanti yang akan kita cek itu nilai p-value-nya. Nah, ini di grafiknya. Jadi dari hasil apa namanya model ini tadi ya, kita lihat grafik normalitas residualnya. Di situ kita lihat bahwa nilai p-value ya, p-value di sini lebih lebih besar dari 0,150. Artinya kalau dia lebih besar dari 0,05 kan artinya dia normal ya. Jadi datanya ini normal, modelnya ini normal, ya residualnya ini normal. Kemudian hasil peramalannya, kalau normal berarti peramalan ini tadi bisa kita tentukan ya kira-kira nanti di tahun 2016 itu prediksinya seperti apa ya. Nah, ini ya. Ini kita lihat di sini
ini ya 121 ini artinya dia di tahun 2016 di bulan pertama sampai di bulan terakhir berarti selama 1 tahun ya ini ada 12 ini 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya nanti di bulan pertama di tahun 2016 itu peramalannya itu penumpangnya itu sekitar sekian 28.277,9 dan seterusnya di bulan selanjutnya bulan Februari ya berarti ini Januari Februari sampai Desember di tahun 2016 di Februari itu 27.215 penumpang. Nah, ini di bulan Maret 29.000 di bulan Maret April ya 29.000 naik ya dia ya. Mei 30.000 dan seterusnya. Kemudian di bulan Desember 31.000. Jadi kita melihat naik atau tidaknya, kita nanti bisa melihat dari plotnya ini ya. Apakah dia datanya ini kan ini tadi data yang ini ya, data yang awal ya, yang warna biru ini adalah data yang awal, data yang kita punya. Data jumlah penumpang dari 2006 sampai 2015 itu datanya seperti apa? Oh, ternyata datanya dia memang naik gitu ya. Dari awal sampai akhir dia semakin naik. Nah, kita cek apakah nanti di apa namanya di tahun 2016 ya 2016 itu naik atau tidak. Oh, ternyata dia naik di situ ya dengan masing-masing jumlah penumpangnya sudah tertulis di sini ya sekian-sekian sehingga dengan menggunakan Sarima ini data kereta api tadi dari 2006 sampai 2015 itu bisa terprediksi. Oh, ternyata nanti di 2016 itu seperti ini ya. Jadi ini prediksinya ya. Nah, prediksinya ini mungkin kalau dilihat yang merah-merah ini pasti jelas ya. Oh, dia naik nih, ya kan? Dia naik. Kalau dilihat dari angkanya ini, kita lihat tadi yang awalnya itu kalau nggak salah sekitar berapa? 11.000 ya dari 11.000 semakin ini ya memang semakin naik karena ya banyak faktor ya. Kenapa sih kok penumpang kereta api itu semakin naik ya? Kita lihat sendiri saja sekarang ini kan fasilitas kereta itu juga semakin bagus ya kan sehingga mungkin peminat apa peminat penumpang kereta api itu semakin tinggi gitu berbeda dengan dulu mungkin yang masih hanya sebatas 11.000 menjadi sekian gitu ya. Oke, baik mungkin itu saja terkait dengan Sarima ya yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Maulida selaku moderator. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Ibu Kurnia atas pertanyaan beliau. Maaf, materinya saya Kenapa? lihat ini Q&A, makanya maaf. Terima kasih atas materi yang disampaikan ya. Iya, Ya, tadi baik. saya mendengarkan gitu ya, materi beliau kan sangat menarik gitu ya. Nah, dengan metode Sarina kan kita bisa dapat memprediksi nih tentang penjualan bulanan, jumlah penumpang kereta, wisatawan gitu ya. Cuman sayangnya nggak bisa prediksi judulnya itu kapan gitu ya. Oke, kalau judul sepertinya bukan musiman ya, sehingga Oh tidak gitu bisa ya, oh iya dirasakan betul. Sarima. Kok sampai musiman ngeri juga Bu ya. Iya itu, kalau musiman bisa loh. Baik, baik. Untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan nih untuk Ibu Firman, silahkan raise hand atau chat aja di kolom komen. Kalau itu bisa cek di Q&A, nanti jelaskan. Kalau untuk ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ini. Izin bertanya, Ibu. Baik. Nggih, mau bertanya ke Bu Kurnia, nggih. Kalau dari permodelan itu kan berarti untuk Sarima ini kan hanya satu variabel, nggih. Oke. Maksudnya dia memang tadi sudah dijelaskan juga di luar variabel ini eksogen di luar itu tidak masuk ke tidak bisa ke ini. Nah, untuk apakah ketika lebih dari satu variabel itu ada yang analisis yang memfasilitasinya gitu Bu.
Nah, yang kedua, kemudian saya sempat melihat hasil prediksi itu ada upper dan ini ya, lower gitu, ya, yang bawah dan atas itu penghitungannya seperti apa? Apakah error 5% dari kan 95% gitu, kanunya. Ya, apakah plus minus 5%-nya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, Sambung. Langsung berikutnya. Oke, baik langsung dijawab ya. Oke, Oke, baik. langsung aja. Terima kasih Pak Kandung. Jadi untuk tadi memang satu variabel nggih untuk Sarima itu. Jadi kalau misalkan lebih dari satu variabel itu bisa menggunakan model yang multivariat gitu, Pak. Jadi memang peramalan itu kan banyak sekali ya, tidak hanya Sarima saja. Banyak analisis yang bisa kita kita pakai. Kalau misalkan lebih dari satu, kita bisa menggunakan analisis multivariat gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf. Ini Bu, untuk proyeksi kan saya lihat ada yang ini nggih, setelah tabel proyeksinya ada upper, ada Proyeksi. lower itu nggih, yang di Bentar, saya. Mm. paling bawah itu nggih. Slide terakhir kayaknya, dua terakhir kayaknya ya. Nah, itu kan ada forecast, kemudian ada lower, upper gitu nggih, tabelnya Iya. lah. Lower upper ini apakah dia plus minus 5% alfanya itu atau seperti apa itu? Atau memang dari aplikasi sudah Oh ya, itu diprediksi? memang dari aplikasi memang begitu, Pak. Nggih, lower upper-nya ini nggih. Nggih, ya siap. Nggih, 95% ini kan. Nggih. Nggih, jadi memang untuk lower upper-nya memang iya, dari aplikasinya memang dia 95% ini. Betul. Oke, jadi memang kalau kalau lower upper yang ini ya Pak ya, interpretasi peramalannya ya, ada 20 tadi kalau di slide terakhir ya, kalau tidak salah ya. Oke. Jadi memang itu dari ininya Pak, dari aplikasinya memang dia menggunakan 95% gitu. Oke, bagaimana Pak Kandung? Ya, terima kasih Bu. Oke. Monggo mungkin barangkali yang lain. Baik, apakah ada yang ingin ada yang bertanya lagi? Baik, saya lihat saya cek di link QR juga tidak ada yang bertanya ya. Jadi silahkan kita tutup saja acara kita hari ini. Tapi tadi kan sudah saya buka dengan pantun ya. Dan saya tidak bersihkan pantun penutup. Karena ada kalimat yang baru saya baca, yaitu setiap langkah kecil yang diajarkan hari ini adalah fondasi besar bagi masa depan. Baik, demikian kurang cantik dari statistik atau kejadian hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan siraman cantik dari masa statistik kata kejadian berikutnya. Saya mau undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Kurnia. Kurnia. Oke, Terima kasih sami-sami Bu Pak Kurnia. Kandung, Pak Budi. Terima